Bener-bener komplit ya, satu set kayak makan di restoran pastinya ya. Hai guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin layer katsu ya. Jadi kayak katsu biasa, cuman kita pakai dagingnya tuh yang di slice tipis-tipis. Dan pastinya juga lengkap ini dengan saus katsunya yang homemade. Cuman kalau kalian mau beli jadi juga bisa. Dan juga kita akan pakai isian serta saladnya ya. Jadi ini bahan-bahannya. Yang pertama tentunya daging slice tipis. Di sini aku pakai sapi karena kalau di pasaran tuh umumnya yang udah di slice tipis tuh sapi. Kalau ayam sebenarnya agak jarang. Cuman kalau misal kalian bisa mendapatkan daging slice ayam tipis itu bisa. Cuman kalau slice manual pakai pisau agak susah dan kalian harus memotongnya dalam kondisi setengah beku ya. Kalau nggak biasa kan soalnya kalau di supplier tuh udah pakai slicer, jadinya lebih bagus, lebih rata. Untuk saus homemade-nya, nah kalian bisa pakai tonkatsu sauce yang udah jadi. Ya mungkin kalian taunya bulldog sauce gitu kan. Atau kalau mau bikin ini versi simpelnya, kita akan perlu saus tomat, kecap Inggris, saus tiram, gula, cuka opsional. Aku akan pakai jahe dan juga bawang putih. Dan ini puree buah asli ya, jadi ini buah kalian parut aja. Di sini aku pakai apel dan juga nanas. Bisa diparut kalau nggak di blender gitu kan. Karena basically bumbu-bumbu saus Jepang atau Chinese food itu tuh banyak yang emang menggunakan base-nya buah. Jadi rasanya tuh emang lebih kompleks, fruity gitu kan, wangi ya. Jadinya nggak flat begitu masuk mulut tuh ada surprise-nya gitu. Dan buat kalian yang lebih suka cita rasa asin, boleh juga ditambah lagi kecap asin. Karena ini katsu, kita akan pakai tepung basah dan juga tepung kering. Nah, tepung basahnya kita akan perlu telur, susu, tepung terigu, dan juga air. Sedangkan kalau untuk tepung keringnya, di sini kita akan pakai tepung panko biasa, tepung roti mungkin. Sebenarnya kalian kalau misalnya pakai roti tawar yang dibekukan terus di blender kasar bisa, tapi pada dasarnya kandungan roti tawar yang dijual di umum tuh, dia kadar gulanya cukup tinggi ya, roti tawar manis rasanya. Jadi nanti ketika digoreng, dia emang warnanya jadi terlalu cepat gelap. Bedanya dengan tepung katsugi ini, biasanya dia tidak ada tambahan gula. Jadinya ketika digoreng ya dia browningnya browning natural ya. Dan yang terakhir ini untuk isiannya, kalian bisa polos aja, nggak usah pakai isi. Atau nggak, isian yang akan aku pakai adalah bawang putih, butter, daun bawang, dan nanti kita akan pakai black pepper ya. Kalau yang kayak di restoran kan biasa ada pilihannya misalnya garlic pepper, atau kalian mau isi keju tuh pakai mozzarella itu juga boleh ya. Oh iya lupa, satu lagi ketinggalan, kita akan bikin salad juga ya. Saladnya simple banget. Di sini kita akan perlu kol dan juga saus dressingnya ini sesame dressing. Aku udah pernah share gomadare ini, kalian juga bisa applicable gitu untuk salad. Kalian bisa langsung cek aja di videonya yang shabu-shabu. Dan untuk pelengkap saus katsu, biasa kalau di restoran katsu khususnya di Jepang, dia akan sediain juga ini biji wijen sebagai kondimen. Nah, yang pertama kita akan bikin dulu dagingnya itu menjadi satu kesatuan. Siapkan dulu plastic wrap sebagai alas supaya memudahkan kita dalam menggulung nanti. Terus kita susun beef katsunya. Kita susunnya memanjang ya, biar nanti layernya kerasanya lebih banyak. Kurang lebih daging yang kita pakai ini 100-150 gram ya, atau sesuai porsi yang kalian mau. Nah, kalau lebarnya juga ini udah sesuai sama yang kalian mau, sekarang kita akan bumbuin. Garam secukupnya dan juga merica. Kalau kalian mau lebih gurih, boleh pakai kaldu sapi, boleh pakai micin, bebas ya. Mau pedas, kasih cabai bubuk juga bisa. Udah gini, ini kita akan isi tengahnya. Bisa pakai keju mozzarella, pokoknya posisinya tuh di kiri ya. Ini aku pakai bawang putih mentah dan juga butter. Dan terakhir tambahin lagi black peppernya. Kalau udah, kita susun lagi. Kalau mau lebih pedas, kalian bisa pakai cabai rawit gitu. Cuman aku lagi nggak ada stok. Dan juga kalian bisa pakai misalnya mau kimchi, keju, jagung, apapun yang kalian mau bisa diisi ke dalam ya buat variasi. Sama kayak tadi, bawang putih, cabai, garam, dan juga butter. Kalau udah,
kita tabur sama terigu, fungsinya dia juga akan membantu meresap liquidnya, jadi lapisan luarnya dia pastinya jadi lebih nempel. Dan kita akan bikin tepung basahnya ya. Terigu, telur, susu, dan juga sedikit air. Kita kasih garam dan juga kaldu ya supaya gurih. Kalau udah, nah ini kita celup aja ke tepung basah. Agak kental ya tepung basahnya biar memastikan semuanya coating dengan baik. Langsung kalau udah ke tepung kering. Nah, kalau udah, ini kita sekarang panaskan minyak ya. Kita akan goreng katsunya. Sambil nungguin minyak panas, ini kita akan bikin saus katsunya. Kita akan pakai jahenya, 2 iris saja, dan juga bawang putih. Lalu ini kita siapkan panci aja, kita masukin semua bahan. Saus tomat, kecap Inggris, saus tiram, gula, jus nanas, jus apel, kecap asin, dan juga ini cuka opsional ya. Terakhir kita masukin aja bawang putih dan juga jahe. Bawang putih sama jahenya memang nggak aku ikut blender supaya dia rasanya tuh tipis aja ya, cuman sedikit wangi gitu, tapi nggak sampai ganggu. Kalau udah gini ini kita masak aja ya sampai semuanya menyatu. Boleh juga kita tambahkan air supaya nggak gosong. Nah, sekarang kita akan goreng pakai apinya api sedang ya, karena ini kan cukup tebal, jadi dia perlu waktu juga untuk dia supaya matangnya dengan baik. Nah, untuk sausnya ini kalau kekentalannya udah sesuai dengan yang kalian mau. Dan sekarang kita akan siapkan untuk salad kolnya ya. Pertama ini kita akan iris tipis kolnya, lalu kita rendam dengan air dingin dan kita masukin kulkas. Nah, ini tujuannya apa? Supaya nanti mouthfeel-nya itu tuh enak ya. Jadi sensasi ketika masuk mulutnya tuh kan tipis-tipis gitu, terus dalam keadaan dingin dan nggak terlalu bau mentah gitu. Jadi perhatikan juga, biasa kalau makanan Jepang, makanan Chinese terutama, mouthfeel tuh penting banget.
Bener-bener komplit ya, satu set kayak makan di restoran pastinya ya. Jadi sebenarnya apa sih esensi dari beef layer katsu gitu kan? Kenapa sih harus kayak repot-repot digulung-gulung dan lain-lain? Nah, pertama tentunya mouthfeel-nya berbeda ya ketika kalian gigit. Ini kan layer, jadi lebih ringan. Dan juga kedua, selain itu benefitnya kita bisa masukin berbagai macam rasa dan topping juga ke dalamnya. Dan yang ketiga pastinya kita pakai daging lokal pun ini kerasanya tetap bisa kekunyah ya, tetap empuk gitu. Tapi kebayang kalau kalian mau beef katsu yang steak katsu gitu, tentunya harus menggunakan daging yang berkualitas yang empuk. Paling membedakan itu ya, ketika masuk mulut tuh sensasinya. Dan untuk sausnya dan juga saladnya pastinya juga komplit banget buat nemenin si katsu sama nasinya ini. Sausnya dia strong ya, ada asam, manis, wangi buah sedikit, terus ada dari asin-asin dari kecap asinnya juga, dan yang terakhir juga saladnya pastinya seger ya. Jadi kalau dikombinasikan enak banget. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa kalau kalian recook tag ya Devina Hermawan @devisventri di Instagram, dan kalian jangan lupa untuk cek Instagramnya Fortune buat update-update terkini ya, dan juga jangan lupa stok Fortune di rumah kalian. Like, subscribe, share, komen, dan lain-lain. Stay tune terus and see you in the next video.